Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Safitri dengan NPM 2317051013. Saya di sini akan membuat video pengganti pertemuan 5, yaitu mengenai activity diagram. Definisi activity diagram sendiri yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur aktivitas bisa berubah runtutan menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem. Activity diagram merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Tujuan dari activity diagram yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Lalu, biasanya digunakan untuk modeling, memperlihatkan urutan proses bisnis di dalam dunia bisnis. Selanjutnya, memudahkan pemahaman proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Lalu, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Lalu, komponen-komponen yang ada di dalam activity diagram yaitu yang pertama, simbolnya bulat dengan nama status awal, yaitu sebuah activity diagram memiliki sebuah status awal. Lalu selanjutnya ada aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Pada aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu ada percabangan atau decision. Percabangan digunakan ketika ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Lalu join, penggabungan, dan for pencabangan. Penggabungan atau percabangan dilakukan ketika terdapat lebih dari satu aktivitas kemudian digabungkan jadi satu ataupun sebaliknya. Lalu, status akhir dilakukan oleh sistem dan activity diagram melalui sebuah status akhir. Lalu, swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Lalu, dalam aktivitas suatu activity diagram biasanya didasarkan pada use case. Ada percabangan atau tidak tergantung pada kebutuhan sistem. Satu use case akan menjadi satu activity diagram, kecuali yang sifatnya include. Dua use case menjadi satu activity diagram. Tools yang dapat digunakan untuk membuat UML yaitu Draw.io, Star UML, Visio, UMLED. Implementasi activity diagram. Yang pertama, status awal digunakan. Cara penggunaannya di awal dan lalu masukkan aktivitasnya. Selanjutnya aktivitas seperti gambar ini, lalu percabangan dia silakan menggunakan simbolnya. Selanjutnya join penggabungan dan join percabangan. Status akhir dia menandakan akhir dari sebuah activity diagram. Swimlane adalah diagramnya. Selanjutnya, contoh dari use case diagram seperti use case diagram pemesanan tiket online Qilket. Di use case ini sendiri yaitu terdapat admin, petugas terminal, dan pelanggan, yang dimana ketiga aktor tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang mana admin dapat mendaftarkan akun petugas, lalu mengelola tiket, action menambah rule perjalanan, mengubah rute perjalanan, menghapus rute perjalanan, yang dimana menambah rule perjalanan yaitu include menemukan harga tiket, lalu include juga menentukan jadwal perjalanan. Selanjutnya memvalidasi pembayaran, lalu melihat data penjualan. Dari petugas terminal yaitu dapat mengecek kehadiran pelanggan dan melakukan login akun. Pelanggan dapat melakukan login akun, lalu mendaftarkan akun pelanggan, lalu memilih tiket dan include memilih jadwal perjalanan, memilih rute asal atau tujuan perjalanan, dan melakukan pembayaran. Lalu dapat melihat pembelian, melakukan pembatalan tiket, dan melihat FAQ. Contoh dari activity diagram, contohnya pada user admin, yaitu activity diagram mengelola tiket Qilket. Pertama, di start dari admin dapat masuk ke web, lalu sistem akan menampilkan menu. Admin akan menekan opsi kelola tiket, sistem akan menampilkan menu kelola tiket, yang dimana menampilkan tambah tiket, mengubah tiket, dan menghapus tiket. Selanjutnya, admin akan menekan tombol ubah tiket, dan sistem akan menampilkan jendela ubah rule, lalu admin akan mengubah kolom terminal yang ingin diubah, lalu menekan tombol simpan, dan selanjutnya
database akan menyimpan perubahan. Begitu terus dengan yang lainnya. Selanjutnya, activity diagram memvalidasi pembayaran. Dari admin, masuk ke web, lalu sistem akan menampilkan pembayaran yang perlu divalidasi. Lalu admin akan ditampilkan pilihan, yaitu ada pembayaran yang perlu divalidasi. Memilih ya atau tidak. Jika tidak, akan menampilkan pesan tidak ada pembayaran yang perlu divalidasi. Dan activity diagram dan sistem akan selesai jika memilih ya, memilih pembayaran untuk divalidasi, lalu validasi pembayaran, menandai pembayaran sebagai valid, lalu sistem akan menyimpan data pada database dan database akan melakukan data transaksi dan selesai. Lalu selanjutnya activity diagram pada user pelanggan. Activity diagram mendaftarkan akun pengguna. Pelanggan masuk ke web, lalu sistem menampilkan pilihan apakah sudah memiliki akun. Jika tidak, dapat melakukan pendaftaran akun, lalu menampilkan halaman pendaftaran, mengisi email, membuat password, mengulang password, validasi data lengkap, mengisi data lengkap, ya atau tidak. Jika ya, menekan button simpan data pendaftaran, lalu sistem akan memproses data, database akan menyimpan data yang dimasukkan, sistem akan mengirim email validasi pendaftaran akun, lalu pelanggan akan menerima konfirmasi pendaftaran dan sistem akan menampilkan permintaan konfirmasi via email. Lalu pelanggan dapat menekan button validasi email, lalu selanjutnya sistem akan menampilkan menu login. Pelanggan akan input email dan password dan sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya terdapat activity diagram memilih tiket. Pelanggan memilih terminal asal di kolom terminal asal. Lalu dapat memilih terminal tujuan di kolom terminal tujuan, memilih tanggal di kolom tanggal keberangkatan, lalu memilih jam keberangkatan dan menampilkan pertanyaan apakah tiket tersedia. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan tiket tidak ditemukan dan kembali lagi ke awal. Jika iya, menampilkan data tiket, lalu pelanggan mengklik button pesan, lalu sistem akan menampilkan informasi pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran, lalu memasukkan bukti pembayaran, mengklik tombol bayar, dan database akan menambahkan data pesanan. Selanjutnya, activity diagram pada petugas terminal. Activity diagram memvalidasi tiket. Petugas terminal akan masuk ke web, lalu sistem akan menampilkan pilihan jam, lalu petugas terminal akan memilih jam keberangkatan, sistem akan menampilkan data pesanan, dan petugas terminal akan menekan hadir. Segitu saja video pengganti pertemuan 5 dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.